Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali belajar akidah akhlak. Masih menyambung pembahasan dari minggu lalu, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Kita lanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai tanda-tanda hari kiamat. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hadisnya adalah Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menemani kita dan sedang membicarakan tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang kalian bincangkan?" Kami menjawab, "Kami sedang memperbincangkan hari kiamat." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan menemui hari kiamat sampai kalian melihat 10 tandanya. Keluarnya asap, dajjal, binatang melata, keluarnya matahari dari sebelah barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan berkobarnya api di 3 tempat, yaitu di sebelah timur, barat, dan jazirah Arab. Dan pamungkasnya adalah api yang mengiring mereka menuju ke tempat berkumpul." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut kita dapat menemukan 10 tanda hari kiamat, dan tanda ini merupakan tanda kiamat kubro atau tanda kiamat besar. Nah, yang pertama yaitu keluarnya asap. Keluarnya asap di sini maksudnya adalah munculnya kabut dukhan. Nah, yang kedua keluarnya dajjal. Nah, dajjal ini berasal dari kata dajjala, artinya kekacauan. Nah, mata kanannya itu rusak seperti anggur kering. Nah, dajjal ini juga buta mata kanannya. Nah, sedangkan Tuhan kita tidak buta ya. Nah, kulitnya kering kehitam-hitaman, dahinya lebar. Nah, dan setiap orang yang beriman bisa membaca di dahinya kafaro, kufur ya. Nah, rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Lalu selanjutnya munculnya binatang melata atau dabah ya. Selanjutnya yang keempat yaitu keluarnya matahari dari sebelah barat. Nah, jika biasanya kita mendapati setiap hari itu matahari terbit dari sebelah timur ya. Nah, tanda-tanda hari kiamat nanti bahwa matahari itu akan terbit dari sebelah barat. Yang kelima yaitu turunnya Isa bin Maryam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Isa ini belum meninggal ya. Nah, jadi ketika nanti Nabi Isa akan turun kembali ke bumi. Lalu selanjutnya tanda yang keenam, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, bangsa ini diceritakan di dalam Quran surah Al-Kahfi ya. Nah, bangsa ini telah ada namun masih terkurung. Nah, tapi ketika akan mendekati kiamat mereka akan keluar ya. Terus tanda yang ketujuh yaitu berkobarnya api, atau dijelaskan juga yaitu ada terjadi gerhana di 3 tempat ya, yaitu di sebelah timur, di sebelah barat, dan di jazirah Arab ya. Dan yang terakhir yaitu api yang mengiring mereka menuju ke tempat berkumpul. Nah, 10 tanda hari kiamat ini merupakan yang disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, dari tanda-tanda hari kiamat tersebut ada yang menyebutkan bahwa tanda-tanda tersebut sebagian sudah terjadi, dan bahkan perdebatan ini sudah terjadi di masa sahabat ya. Jadi jika ada tanda-tanda tersebut yang terjadi sekarang pun belum tentu merupakan tanda yang pasti ya, karena bisa jadi kejadian yang sama pun pernah terjadi. Nah, karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak mengetahui kapan tanda-tanda hari kiamat itu akan terjadi ya. Jadi tidak ada yang tahu.
Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Kapankah kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan kedatangannya selain Dia. Jadi tidak ada yang tahu ya kapan hari kiamat itu akan terjadi. Pembahasan terakhir yaitu mengenai hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Di antaranya adalah mendorong manusia untuk tekun beribadah, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan, dan mendorong manusia untuk tidak melakukan keburukan. Kita harus yakin bahwa adanya hari akhir, dan kita harus mengingat bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan dan dibalas pada hari akhir nanti, sesuai seperti nama hari-hari akhir yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumuddin atau hari pembalasan ya, yang setimpal, atau Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan buruk. Jadi ketika kita sudah meyakini akan adanya hari akhir, maka hikmahnya adalah kita akan lebih semangat lagi untuk melakukan ibadah, kebajikan, atau menjauhi kejahatan, karena semua yang kita lakukan akan dibalas pada hari akhir nanti. Dan terakhir ada rangkuman dari materi tentang beriman kepada Allah. Jadi hari akhir atau hari kiamat itu yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk Allah yang sudah mati. Hari kiamat juga pasti akan datang, tapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya. Allah menyebut hari kiamat itu dengan nama yang berbeda-beda. Ada banyak nama ya, tapi Allah banyak menyebut hari kiamat itu dengan sebutan Yaumul Qiyamah di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi tentang beriman kepada hari akhir telah selesai kita bahas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita. Semangat terus ya salih dan salihah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.